Sebelum mengenal istilah-istilah rumit dan kompleks yang ada sekarang, sudah sejak ribuan tahun, manusia telah menjalani kehidupannya yang jauh dari istilah, jauh dari definisi, jauh dari kerumitan dan kompleksitas yang dihadapi manusia modern. Intuisi bertahan hidup yang menuntun mereka untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, memakan apa yang perlu dimakan, istirahat kapan saatnya dibutuhkan, melawan dan membela diri ketika saatnya diserang. Yang mereka lakukan adalah mengamati, melihat kondisi ekosistem lingkungan di sekitarnya bekerja, mengklasifikasi apa saja yang bisa dimakan, yang bisa dijadikan obat, dan apa yang berbahaya bagi mereka. Sesederhana itu, namun terbukti mereka bisa bertahan hidup, bahkan dengan harapan hidup yang jauh melampaui perkiraan manusia sekarang. Ketika lingkungan alam tidak memungkinkan untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan, mereka berpindah ke tempat yang baru, melakukan aktivitas yang sama di tempat yang baru, sambil memberi kesempatan tempat yang lama untuk beregenerasi dan menyediakan kebutuhan manusia di waktu yang lain. Lambat laun, jumlah mereka terus bertambah. Insting bertahan hidup memaksa mereka untuk mencari alternatif lain agar kebutuhan tetap tersedia tanpa perlu bergesekan dengan kelompok yang lain, sehingga mereka mulai mengembangkan bahan-bahan pangan yang mereka butuhkan dengan cara bertani dan beternak. Bukan tanpa tantangan, bukan pula tanpa kegagalan. Mereka terus melakukan dan mengolah lahan-lahan yang mereka miliki, bahkan berpindah mencari lahan yang lain ketika lahan yang lama tidak memungkinkan untuk digarap, hingga mereka bisa mengklasifikasi lahan-lahan yang mana saja yang cocok untuk bertani dan tidak. Mereka sadar lahan-lahan di area pegunungan memiliki kontur tanah yang subur, mudah digarap dan hasil yang baik daripada lahan di sekitar air laut atau di tepi pantai yang sulit ditanami dan dikerjakan. Mereka tidak kenal apa itu keasaman. Mereka tidak mengetahui unsur hara. Mereka tidak pernah membayangkan ada bahan yang mampu memperbaiki tekstur tanah sehingga bisa digarap. Bahkan mereka tidak pernah membayangkan lahan yang keras, lahan yang tandus, lahan yang asam sekalipun ternyata bisa direkayasa hingga bisa digarap. Ketika ilmu pengetahuan berkembang, semua hal hampir bisa diteliti. Daerah pegunungan, khususnya di lereng-lereng gunung berapi, memiliki keunggulan dalam hal kesuburan tanah. Aktivitas gunung yang terjadi ratusan bahkan ribuan tahun membuat lahan-lahan di sekitarnya menjadi subur. Muntahan isi perut bumi yang dikeluarkan mengandung banyak unsur, apakah unsur yang baik ataupun unsur logam berat yang berbahaya. Terjadi kebakaran hutan yang hebat, awan debu bergulung-gulung menyelimuti yang bahkan sampai jauh ribuan kilometer perlahan mulai meninggalkan residu berupa abu sisa pembakaran hutan ataupun abu vulkanik yang perlahan jatuh menyelimuti tanah. Selama ratusan tahun, tanpa disadari, lahan-lahan yang tertutupi perlahan mulai berubah. Tanah yang dulu keras mulai pecah dan terurai. Patogen-patogen yang hidup di bawah lahan tersebut dan jamur-jamur yang tumbuh subur selama ratusan tahun perlahan mulai menghilang karena abu yang tidak layak untuk mereka tinggali dan berkembang biak. Air hujan yang awalnya hanya menumpang lewat di atasnya, perlahan mulai terserap karena tanah tak lagi keras. Inilah fungsi dari abu yang selama ini sering dianggap remeh, dianggap tidak berharga oleh sebagian besar manusia. Salah satu unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman adalah abu. Memiliki beragam fungsi yang krusial bagi tanah dan tanaman. Namun sayangnya, posisi abu perlahan mulai digantikan dengan kapur dolomit. Bukan karena kapur dolomit berbahaya, bukan karena tidak ada zat penting yang dibutuhkan tanah dan tanaman pada kapur dolomit, tetapi pertanian yang seharusnya mudah dan gampang seakan menjadi rumit karena banyaknya penggunaan bahan-bahan yang sebagian tidak familiar oleh masyarakat. Mereka menjadi skeptis untuk mencoba menanam karena kurangnya literasi-literasi modern dalam dunia pertanian. Seakan jika tidak menggunakan dolomit, urea, NPK, insektisida, herbisida, fungisida, ZPT, cultivating, plowing, monokultur,
absisi, okulasi, dan istilah-istilah lainnya yang saya yakin sebagian besar masyarakat awam tidak memahaminya. Akhirnya mereka mundur untuk mencoba menanam, takut gagal, takut tidak berhasil, atau diremehkan oleh pihak-pihak lain. Padahal kita tahu, nenek moyang kita pun tidak pernah mengenal istilah-istilah tersebut. Tetapi mereka mampu untuk menanam dan mengembangkan pertanian. Bayangkan, setiap orang mampu menanam untuk kebutuhan mereka sendiri, maka akan banyak problem di dunia ini bisa diselesaikan. Harusnya kita mulai menyederhanakan semua kompleksitas istilah tersebut dan membangun semangat menanam dari hal yang paling gampang. Abu bekas bakaran adalah sisa pembakaran dari bahan-bahan organik seperti kayu, daun kering, sekam padi, sabut kelapa, atau limbah pertanian lainnya. Abu ini kaya akan unsur hara mineral yang penting untuk tanaman. Abu kayu dan sejenisnya berperan sebagai pupuk organik dan pembenah tanah dengan kandungan utama. Yang pertama, sumber kalium yang sangat baik. Kandungan kaliumnya bisa sangat tinggi hingga 10% atau lebih, tergantung apa bahan bakarnya. Kalium berfungsi untuk memperkuat batang tanaman, meningkatkan kualitas buah dan bunga, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan. Kemudian yang kedua, sumber kalsium. Mirip dengan fungsi kapur dolomit, tetapi dalam bentuk yang berbeda, biasanya kalsium karbonat dan kalsium oksida. Fungsinya untuk memperkuat dinding sel dan pertumbuhan akar. Kemudian yang ketiga, mengandung unsur hara lain seperti fosfor. Meski dalam jumlah lebih sedikit, penting untuk pembungaan dan perakaran. Kemudian mengandung magnesium sebagai penyusun klorofil dan berbagai unsur mikro seperti seng, tembaga, dan mangan. Yang keempat, meningkatkan pH tanah, mengurangi keasaman. Sifat abu yang alkalis dapat menetralkan tanah asam, persis seperti fungsi kapur dolomit, tetapi reaksinya lebih cepat dan lebih lembut. Sangat baik untuk tanah-tanah masam yang perlu dinaikkan pH-nya. Kemudian yang kelima, mengusir hama. Secara tradisional, abu ditaburkan di sekitar tanaman untuk mengusir hama seperti siput, ulat, dan semut karena sifatnya yang kasar dan mengeringkan.